bukanlah sekedar mitos, ini kisah nyata di tahun 2007. Sebuah tragedi yang sampai sekarang dikenal sebagai petaka Gunung Gede. Sebuah perjalanan yang ngajarin kita satu hal yang sangat penting. Terkadang alam gak hanya diam saat ada yang melanggar pantangannya. Kisah ini berpusat pada dua orang gadis, Maya dan Ita. Mereka bestian dari kecil. Orang tua Ita udah menganggap Maya kayak anaknya sendiri. Semuanya bermula dari sebuah rencana sederhana. Maya gak sengaja dengar percakapan kakaknya Indra dan teman-temannya yang lagi bersiap mendaki ke Gunung Gede. Merasa tertantang, Maya membujuk Indra biar dia dibolehin ikut, dan udah pasti Maya juga ngajak Ita. Bersama Ale, Ucup, dan anggota rombongan lainnya, mereka memulai perjalanan. Sekelompok anak muda yang penuh tawa optimisme tanpa tahu apa yang akan menanti mereka di atas sana. Namun, sejak awal sebelum kaki mereka nginjek jalur pendakian, ada satu kesalahan fatal yang disembunyiin. Ita yang saat itu sedang datang bulan. Karena di gunung aturan tidak tertulis, ini sudah menjadi hukum alam mutlak. Membawa darah kotor ke tempat yang sakral adalah sebuah undangan terbuka bagi mereka yang tak kasat mata. Tapi malam itu Ita memilih diam, dan diamnya itu adalah bibit dari sebuah malapetaka. Tiba saatnya mereka menyusuri jalur pendakian. Awalnya hutan lebat Gunung Gede menyambut mereka dengan kesejukan, tapi semakin tinggi mereka mendaki, suhu udara makin dingin, udara seolah beku menusuk sampai ke tulang, dan suasana perlahan berubah jadi sangat ganjil. Kabut turun jauh lebih cepat dari biasanya. Di tengah perjalanan, fisik Ita mulai nyerah. Wajahnya pucat pasi, langkahnya gontai, napasnya berat. Awalnya, teman-temannya cuma ngira itu kelelahan biasa. Tapi pas Ita akhirnya ngaku kalau dia lagi datang bulan, kepanikan mulai menyebar. Udah, jangan pada berantem. Gue minta maaf kalau emang temen gue yang nyusahin. Perdebatan pecah di tengah dinginnya hutan. Maya yang khawatir sempat nawarin Ita buat batalin pendakian dan pulang. Kita pulang aja ya. Tapi Ita tetap maksa mau lanjut sampai puncak. Gue gak mau pulang. Dan rombongan ini terus maju. Itu adalah keputusan yang akan mereka sesali seumur hidup. Di sebuah titik sebelum mencapai puncak, Ita nggak lagi bisa bertahan, tubuhnya ambruk. Tapi bukan itu yang paling nakutin. Pas Maya lihat wajah bestianya, pandangan mata Ita kosong, dan dalam hitungan detik tubuh Ita menegang kaku. Ia kerasukan. Sesuatu yang kuno, sesuatu yang gelap dari dasar hutan Gunung Gede telah mengambil alih tubuhnya. Mereka harus ngadepin dedemit yang ngamuk karena wilayahnya diusik. Indra ngambil keputusan final. Mereka harus bawa Ita turun. Tak, kok dari sini, Mai? Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan membawa Ita pulang. Mereka pikir saat kaki mereka nggak lagi nginjek tanah Gunung Gede, mimpi buruk itu berakhir. Tapi mereka salah besar. Kepulangan mereka ke rumah bukanlah akhir dari cerita, melainkan babak baru dari sebuah penderitaan panjang. Kondisi Ita nggak kunjung membaik. Tubuhnya semakin lemah. Segala macam perawatan rumah sakit nggak mampu jelasin apa yang sebenarnya gerogotin tubuh gadis malang itu. Secara medis organ tubuhnya melemah, tapi secara magis jiwanya lagi disiksa abis-abisan. Hingga puncaknya takdir nggak bisa dihindari. Ita Besti tercinta Maya, gadis muda yang tadinya ceria itu, menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang sangat tragis. Kematiannya menyisakan duka yang sangat mendalam dan sebuah tanda tanya besar yang menghantui. Semua orang menunjuk pada satu kesimpulan yang sama. Ita mati karena melanggar pantangan. Dia datang bulan pas mendaki. Dia ngusik penunggu Gunung Gede dan pantas dihukum. Tapi naluri Maya nolak buat nyerah sama kesimpulan itu. Betul kalau Ita memang melanggar mitos, tapi apa hukumannya harus sekejam ini? Apa hanya karena darah
kisah menstruasi, bestinya harus membayar dengan nyawa yang begitu tragis. Rasa bersalah dan kehilangan yang begitu besar mendorong Maya buat nyari tahu. Ia mulai merangkai kepingan-kepingan memori selama di gunung, mengingat kembali setiap keanehan, setiap obrolan, dan fokus sama setiap orang yang ada dalam rombongan mereka saat itu adalah santet, sebuah tumbal. Bener aja, kematian Ita di Gunung Gede bukan sebuah kecelakaan gaib. Itu adalah sebuah eksekusi, dan dalang dibalik semua penderitaan Ita adalah ayah kandungnya sendiri. Sahabatnya bukan dibunuh oleh mitos, apalagi oleh penunggu Gunung Gede. Ia dibunuh oleh keserakahan ayahnya sendiri. Kisah dari petaka Gunung Gede ngingetin kita kalau alam memiliki bahasanya sendiri. Kejadian di tahun 2007 ini akan terus menjadi luka sejarah yang gak akan terlupakan bagi Maya Aska. Sebuah memori kelam yang kini telah diangkat menjadi film layar lebar. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Tetap waspada dimanapun kalian berada, karena di dunia ini kita gak pernah bener-bener sendirian.